Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur bisa kembali ke sekolah minggu dan kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyi dengan suara yang keras dan penuh sukacita. Yang speaker. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, bersaja di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Ya, semua tutup mata, kita berdoa, ikuti Losea. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu lamanya, sehingga pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita mau lanjutkan pujian kita. Judulnya Aku Punya Rahasia. Kita nyanyikan dulu satu kali, nanti kita nyanyikan yang kedua kali pakai gerakan ya. Nah, coba kita nyanyikan satu kali. Aku punya rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Aku punya rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Yesus mati di salib, bangkit kembali. Dia tinggal dalam hati ini, memberi sukacita, memberi sukacita. Oke, kita bangkit berdiri, kita mau kasih gerakannya. Ikuti Losea untuk gerakannya ya. Aku punya rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengar?
Yesus mati di salib, bangkit kembali. Dia tinggal dalam hati ini, memberi sukacita, memberi sukacita. Ya, silakan duduk adik-adik. Nah, jadi rahasia yang dimaksud di sini yaitu Tuhan Yesus telah mati ya untuk menebus dosa-dosa kita dan bangkit kembali. Rahasia ini adik-adik kita harus ceritakan sama teman-teman yang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita kasih tahu, saya punya rahasia loh, Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita dan dia telah bangkit kembali. Jadi kita harus percaya Tuhan Yesus. Oke, nah sekarang kita lanjutkan pujian kita, pakailah aku. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku, terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti, ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti, ku mau kabarkan kasih-Mu untuk sahabatku, Yesus. Ya, jadi ini adalah sebuah permohonan kita, janji kita kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai hidup saya ya. Kita gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk berbuat hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik harus berdoa dan berjanji sama Tuhan, Tuhan pakai saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita lanjutkan pujian kita, Allah kuasa, dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Petugas persembahan yaitu kelas SD 2. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Ya ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku
Lausenya yang akan pimpin. Oke, adik-adik mari kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa, ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami dari penghukuman dosa-dosa kami melalui Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dari antara orang mati, sehingga kami yang percaya kepadanya tidak lagi dihukum di neraka, tetapi memperoleh tempat di sorga. Sebagai ucapan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, membawakan persembahan kami. Kami mohon biarlah Tuhan yang menerimanya, dan kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu. Kami serahkan waktu-waktu selanjutnya, biarlah Tuhan yang memberkati kami semua dan memberkati juga papa mama kami dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Ini doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau melihat pengumuman sekarang. Pengumuman yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam, kelas kecil jam 8 sampai 8.30. Kelas besar jam 8.30 sampai 9. Nah, kita semuanya ikut bersaat teduh bersama. Yang kedua, latihan presentasi Natal akan diadakan setelah firman Tuhan jam 8.55 sampai jam 9.15. Ya, jadi untuk adik-adik sekalian, kita nanti mau latihan presentasi. Yang terakhir, latihan paduan suara anak sekolah minggu akan diadakan setelah firman Tuhan jam 9.15 teng di aula kebaktian. Itu berarti setelah latihan presentasi ya. SD 1 sampai remaja diharapkan untuk ikut pelayanan ini ya. Jadi semua kita ikut bernyanyi ya. Yang terakhir, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Petugas playgroup kebaktian hari ini Lause Dedi dan Lause Joseph ya. Anak-anak sekolah minggu diharapkan datang tepat waktu dan tidak terlambat untuk ibadah sekolah minggu. Itu saja, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, pembagian kelas kecil di tengah, kelas tengah silakan diambil barisannya.
Oke. Nah, kita mau ayat hafalan dulu ya. Sebentar ya. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Padahal hari ini harusnya kita semangat. Hari ini ada lomba ulang tahun gereja loh. Nanti semua ikut ya. Setelah ibadah umum kita ikut. Ada permainan. Oke? Kira enggak ya? Ikut ya. Oke, kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita Roma pasal 5 ayat 7. Ya, Roma pasal 5 ayat 7. Kita baca bersama-sama alamat, isi dan alamat. 2, 3 ya. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Roma 5 ayat 7. Kita hafal dan setelah itu kita akan hapus ya per kalimat. Silakan hafal.
Sudah? Kalau sudah, kita hafal ya, kita sebutkan bersama-sama ya. Sudah ya? Oke, kita sebutkan bersama-sama 2, 3 ya. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Roma 5 ayat 7. Kita hapus ya. 2, 3 ya. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nanti lo tanya ya. 2, 3 ya. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Roma 5 ayat 7. 2, 3 ya. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Terakhir, 2, 3 ayat. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Oke, kita minta untuk disebutkan kere. Okay, good. Steve. Okay, Esania. Sebab mau mati ada orang. Oke, Arjilia. Oke, si Cherish. Untuk orang yang benar. Tetapi mungkin oke. Lanjut, Hana. Orang yang baik ada orang berani. Oke, Joanna. Mau mati untuk orang yang baik ada. Oke, Derens. Orang yang baik. Oke, Kopas. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang
Untuk orang yang baik, ada orang yang berani. Oke. Jadi ingat itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini judulnya Kedaulatan Allah dalam Keselamatan. Baca bersama-sama 2-3 ya. Kedaulatan Allah dalam keselamatan. Nah, cerita firman Tuhannya terambil dari Roma 9 sampai 11. Jadi ada berapa pasal? Pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. 3 pasal. Tujuan pelajaran kita pertama menyelidiki belas kasihan atau kemurahan hati dan keadilan Allah. Yang kedua, memahami bahwa pilihan Allah untuk menyelamatkan tergantung pada anugerahnya yang berdaulat dan bukan pada perbuatan kita. Mempelajari bahwa Allah membenarkan orang Yahudi maupun non-Yahudi dengan iman dalam Kristus. Yang terakhir, bersyukur kepada Allah atas karunia keselamatan. Oke. Nah, yang pertama, apa arti kedaulatan Tuhan? Kalau lo tanya dulu sama Steve, kedaulatan itu apa maksudnya? Berdaulat itu apa maksudnya? Kerry, kamu ada tahu arti kata berdaulat? Derens? Argelia tahu? Hana, Joanna tahu? Tak tahu? Cherry sama Sania? Nggak tahu ya? Kata berdaulat ini. Bersatu? Oh, tidak tepat. Nah, berdaulat ini dari kata dasar daulat, artinya memiliki otoritas, kuasa sepenuhnya, hak sepenuhnya. Oke, bisa mengerti? Jadi kalau dibilang berdaulat atau kedaulatan, artinya memiliki kuasa atau otoritas atau wewenang atau hak sepenuhnya. Nah, itulah arti daripada berdaulat atau kedaulatan. Nah, lalu apa arti kedaulatan Tuhan? Nah, di sini diberikan jawaban. Artinya otoritas dan hak Tuhan sepenuhnya untuk merancang dan menentukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Jadi Tuhan yang punya kuasa, punya otoritas, punya wewenang, punya hak sepenuhnya, 100% untuk merancang, merencanakan segala sesuatu dan menentukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang berhak mengintervensi ataupun mempengaruhi keputusan Tuhan, tidak ada. Semuanya di bawah kuasa Tuhan sepenuhnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi waktu Tuhan mau menciptakan binatang, mau menciptakan benda-benda di langit, waktu Tuhan mau menciptakan kita manusia, itu semuanya atas wewenang Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bisa mengerti? Bisa? Jadi Tuhan merencanakan apa yang Tuhan mau lakukan. Dan dia menentukan, melakukan, memutuskan semuanya karena dia yang berhak sepenuhnya dan sesuai kehendak Tuhan. Oke, bisa mengerti ya? Nah, jadi kalau ditanya apa kedaulatan Tuhan, nah itulah jawabannya. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari dari firman Tuhan Roma pasal 9 sampai 11, yang pertama adalah anugerah Tuhan dan kedaulatannya. Anugerah artinya kasih karunia, pemberian secara cuma-cuma
belas kasihan Tuhan. Itu maksudnya anugerah ya. Anugerah itu artinya kasih karunia atau belas kasihan yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, contohnya ya, si Derens ya, dia tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Contoh ya, lalu datang si Steve, lalu dia kasih uang, nih untuk kamu bayar uang sekolah untuk kamu gratis, yaitu belas kasihan saya untuk kamu. Pakai, nggak usah kembalikan. Ya, itu pemberian secara cuma-cuma. Karena dia mengasihi belas kasihan kepada Derens dan dia berikan. Itu namanya anugerah. Ya, tanpa menuntut apapun, tanpa dipengaruhi oleh apapun, itu murni belas kasihan daripada Steve. Nah, itu contoh ya. Nah, jadi anugerah itu maksudnya pemberian secara cuma-cuma oleh karena belas kasihannya, oleh karena kasih karunia-Nya. Lalu kedaulatan Tuhan tadi kita sudah pelajari, itu maksudnya adalah otoritas atau wewenang hak Tuhan sepenuhnya sesuai dengan kehendaknya. Apa yang kita mau pelajari? Nah, kita baca di Roma pasal 9 ayat 2. Kita minta Kerry lagi mikirkan apa? Coba baca. Nah, di sini Rasul Paulus dia memulai firman Tuhan yang diberikan kepadanya dengan menceritakan tentang perasaannya, yaitu dia sedang berduka cita, dia bersedih hati. Tidak hanya sekedar sedih ataupun berduka cita, tetapi di sini dikatakan sangat. Kalau dikatakan sangat, adik-adik, artinya begitu dalam. Menurut kalian, orang kalau dikatakan berduka cita, sangat bersedih pada saat apa? Pada saat apa? Pada saat jatuh? Ceris besaran suara. Orang yang kita kasihi meninggal kan? Itu adalah duka cita yang begitu dalam bagi kita. Ya kan? Kalau kita jatuh, ya kita menangis, tapi kan sebentar kita udah bisa sembuh. Tetapi kalau orang yang kita kasihi meninggal, itu membuat kita sangat berduka cita, ya, sangat bersedih hati. Nah, Rasul Paulus di sini sangat berduka cita, sangat bersedih hati. Kenapa? Lihat di Roma pasal 9 ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah demi Kristus, demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ternyata Rasul Paulus dia sedang berbicara orang Israel, satu bangsa dengan dia, saudaranya. Kenapa Rasul Paulus sangat berduka cita dan bersedih kepada melihat orang Israel? Karena mereka tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita melihat waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, apakah orang Israel menerima Tuhan Yesus? Tidak, banyak yang menolak. Bahkan kita melihat sampai mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka begitu benci kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Memang satu sisi Tuhan Yesus harus mati untuk menebus dosa kita. Tapi kita melihat bagaimana orang Israel ya, menunjukkan reaksi mereka, ketidaksukaan mereka kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita melihat bagaimana setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga pada zaman para rasul, orang-orang Israel itu masih tidak menerima Injil keselamatan. Bahkan sampai sekarang, walaupun ada orang-orang Kristen di sana, tetapi tidak banyak, kecil sekali. Kebanyakan adalah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Kalian pergi lihat di YouTube, ya, tonton di YouTube. Apa pandangan orang-orang Israel sekarang tentang Tuhan Yesus? Banyak yang bilang tidak kenal tentang Tuhan Yesus, tidak mau tahu tentang Tuhan Yesus. Kami tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Rasul Paulus sangat bersedih karena saudaranya, tapi mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, maka apa akibatnya? Apa akibatnya, Kupas? Kalau tidak percaya Tuhan Yesus,
Hah? Besaran suara. Apa akibat kalau tidak percaya Tuhan Yesus? Hah? Akibat kalau tidak percaya Tuhan Yesus apa? Masuk surga? Masuk neraka? Dihukum kekal ke dalam neraka. Dan Rasul Paulus karena dia begitu mengasihi saudara-saudaranya, satu bangsa dengan dia, tapi mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Rasul Paulus sangat bersedih. Nah, tetapi di Roma pasal 9 ayat 8, Rasul Paulus dia menyadari, walaupun bangsa Israel adalah keturunan Abraham secara fisik, secara biologis, hubungan darah, hubungan secara daging, ya. Mereka itu keturunan Abraham, Bapak yang beriman, Bapak yang diberikan janji oleh Tuhan. Mereka, orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan hukum-hukum Tuhan diberikan kepada orang Israel yang pertama. Barulah kita orang luar pergi baca. Tapi yang pertama-tama diberikan itu untuk orang Israel. Lalu setelah itu bait suci dibangun di Israel. Para nabi itu semuanya dibangkitkan atau diutus dari Israel. Kita melihat bagaimana keistimewaan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus menyadari, walaupun orang Israel ini adalah bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan, namun itu tidak menjanjikan bahwa mereka semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian, anak-anak yang diberkati. Tidak menjanjikan. Di sini dikatakan anak-anak Allah bukanlah anak-anak menurut daging, bukan yang berhubungan secara fisik, dia keturunan Abraham, bukan itulah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah yaitu anak-anak perjanjian, keturunan yang benar. Siapa orang yang dibenarkan? Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa kata firman Tuhan di Yohanes pasal 1 ayat 12? Dan semua orang yang menerima dan percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita, walaupun bukan orang Israel, secara fisik tidak ada hubungan, ya, dengan Bapak Abraham, tetapi kita bisa menjadi anak-anak Allah karena kita sudah percaya Tuhan Yesus. Demikian juga orang Israel. Kalau mereka percaya Tuhan Yesus, barulah mereka disebut anak-anak Allah. Tapi kalau mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka tidak disebut anak-anak Allah. Memang tetap bangsa pilihan Tuhan. Tapi anak-anak Allah yang diberkati di sini, yang menerima perjanjian di sini, yaitu anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kita bertanya, kenapa Tuhan tidak mengutamakan bangsa Israel untuk menjadi anak-anaknya? Kenapa bukan mereka saja semua? Kan mereka adalah keturunan Abraham. Kenapa justru kita di luar orang Israel banyak yang ikut Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah? Nah, lihat di sini apa kata firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan, wewenang Tuhan, hak Tuhan sepenuhnya. Waktu Tuhan merencanakan keselamatan, Tuhan menentukan, memilih siapa orang-orang yang mau diselamatkannya. Itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan saya mau milih Joanna dan saya mau menolak Kerry,
maka itu adalah hak Tuhan. Tuhan berikan keselamatan kepada Joanna, Carrie, Tuhan tidak kasih keselamatan. Atau sebaliknya, saya mau memilih Carrie, saya mau menolak Joanna. Ini contoh ya. Itu adalah hak Tuhan. Tak ada yang bisa mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan pilih ini dan Tuhan tidak pilih ini. Itu hak Tuhan. Dia yang menciptakan kita, dan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Maka kita tidak punya hak apapun. Dia yang ciptakan kita, ditambah lagi kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak punya hak untuk bisa komplain kepada Tuhan. Tidak punya hak. Otoritas Tuhan sepenuhnya. Jadi kalau Tuhan pilih kita, lalu ada banyak orang Israel Tuhan tidak pilih untuk ikut Tuhan Yesus, maka itu adalah hak Tuhan. Katakan di sini, itu adalah belas kasihan Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan kepada siapa Tuhan beri. Nah, lihat apa kata firman Tuhan di Roma pasal 9 ayat 16. Kita minta Ceris bacakan, besarkan suara. Nah, di sini jelas sekali tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tuhan selamatkan kita, Tuhan pilih kita untuk menjadi anak-anak Allah. Itu bukan karena Darrens adalah orang baik, bukan karena Darrens adalah orang yang ganteng, bukan karena Darrens adalah orang kaya, bukan itu semuanya. Tuhan pilih Darrens itu semuanya karena belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tak ada sesuatu yang baik, yang sesuatu yang layak ataupun usaha kita sehingga Tuhan memilih kita. Tidak ada. Murni karena belas kasihan Tuhan. Masih ingat cerita Yakub dengan Esau, adik-adik? Kalau kita melihat kehidupan mereka ya, mana yang baik, mana yang lebih baik? Kalau kita melihat secara sepintas kehidupan mereka, Esau lebih baik, kelihatannya lebih baik. Yakub penipu, ya kan? Dia penipu. Berapa kali dia menipu? Selain kepada ayahnya Ishak, nanti dia juga agak licik sama mertuanya Laban. Dia, kalau kita melihat hidupnya secara manusia, harusnya Yakub ini bukan dialah yang dipilih, harusnya Esau. Tapi kenapa Tuhan pilih Yakub? Apakah karena Yakub baik? Jelas tidak. Tapi karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Nah, jadi begitu juga kita. Tuhan pilih kita, dikatakan karena kemurahan hati Tuhan. Bisa mengerti ya? Oke? Jadi kamu jangan bilang, oh saya bisa jadi Kristen, saya bisa ikut Tuhan Yesus. Karena saya orang baik. Jadi kita sombong. Tidak. Itu karena belas kasihan Tuhan. Lihat apa kata firman Tuhan di Roma 9 ayat 18. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, ini semuanya murni atas wewenang Tuhan, hak Tuhan, keputusan Tuhan berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kemurahan hati. Bisa mengerti semuanya? Bisa? Oke. Jadi kita sudah melihat tentang kedaulatan dan anugerah Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat yang kedua, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi dibenarkan dengan cara yang sama melalui iman di dalam Kristus. Apakah dia orang Israel, bangsa pilihan Tuhan? Apakah dia bukan orang Israel, bukan bangsa pilihan Tuhan seperti kita? Dikatakan non-Yahudi, salah satunya Indonesia. Kita non-Yahudi, kita bukan orang Israel. Tapi sama-sama, baik orang Israel maupun orang bukan Israel,
kita itu bisa dibenarkan, diselamatkan kalau kita apa? Kalau kita apa? Steve, kalau kita apa? Firman Tuhan itu bilang di atas apa? Ya kalau kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan. Walaupun Israel bangsa pilihan Tuhan, bukan dimudahkan saja udah masuk surga, tidak. Kalau mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka juga tidak diselamatkan. Di dunia ini memang bangsa pilihan Tuhan diberkati, tetapi di akhirat nanti mereka tidak diselamatkan kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Demikian juga kita tidak diselamatkan walaupun kita berusaha apapun. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, kita akan dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi dikatakan sini baik orang Israel maupun kita, semua yang bukan Israel, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, dan banyak. Kita hanya bisa dibenarkan. Dibenarkan artinya diputuskan. Oh, cherish. Dia orang yang benar dan dia dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Kenapa? Karena dia sudah percaya Tuhan Yesus. Kenapa percaya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus telah mati menanggung dosa-dosanya. Jadi otomatis dia tidak perlu tanggung dosanya. Dosanya sudah diampuni dan dia dibenarkan, dibebaskan, dan dia masuk surga. Nah, kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus, coba lihat apa kata firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9, kita minta Joanna besarkan suara, Joanna. Nah, lihat di situ dikatakan, kalau kamu mengaku dengan mulutmu, mengakui, ucapkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Kamu tidak boleh mengatakan Tuhan Yesus itu hanya nabi. Itu salah. Yang benar adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan tidak hanya mengaku dalam mulut. Banyak orang gampang kali mengaku, oh saya ikut Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, tapi hanya mulut saja. Itu namanya Kristen palsu, KTP. Jadi selain kita akui, kita harus percaya sungguh-sungguh dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah penebus dosa saya. Dia adalah Allah saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Saya mau serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Percaya bahwa dia telah mati di atas kayu salib dan dia telah bangkit dari antara kematian. Maka kita dikatakan diselamatkan. Jadi kalau kamu tidak mengakui dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus dalam hatimu sungguh-sungguh, maka kamu tidak diselamatkan. Gopas, kamu sudah diselamatkan belum? Kamu sudah diselamatkan. Kenapa kamu sudah diselamatkan? Kenapa? Kenapa kamu yakin kamu sudah diselamatkan? Coba lihat firman Tuhannya. Kenapa? Kenapa kamu yakin kamu sudah diselamatkan? Darren, kenapa kamu yakin kamu sudah diselamatkan? Ya kan kamu sudah percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Apa kata firman Tuhan? Hana, bacakan, besarkan suara. Oh, lagi batuk. Esania, besarkan suara. Karena hati orang yang percaya, dia dibenarkan, dia dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Dan dengan mulut orang mengaku, dia diselamatkan. Jadi percaya sungguh-sungguh dalam hati dan mengakui bahwa Tuhan Yesus juru selamat, kita akan dibenarkan, kita akan diselamatkan. Kalian sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Ada yang tidak sungguh-sungguh, masih ragu? Angkat tangan. Ada yang masih ragu? Semua sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan. Itu kunci. Jadi kalau kamu tolak Tuhan Yesus,
kamu tidak diselamatkan. Tetapi kalau kamu terima Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Roma 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada. Tidak ada perbedaannya. Baik orang Yahudi, kopas, geser sedikit lagi. Baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Baik orang Israel maupun orang yang bukan Israel, seperti kita Indonesia. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Sama-sama, baru kita bisa diselamatkan, baru kita bisa dibenarkan kalau kita percaya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, mau Israelkah kita, mau bukan Israel kita akan dihukum oleh Tuhan. Jadi jelas ya, kamu harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Ingat itu. Kalau kita mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, maka kita harus benar-benar dalam hati mau serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup saya. Karena dia telah mati menebus dosa-dosa saya. Dia telah bangkit kembali dan dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi saya. Tuhan berjanji kalau kita percaya kepadanya, kita peroleh hidup yang kekal. Oke, bisa mengerti ya? Nah, perhatikan. Allah memberikan anugerah keselamatan berdasarkan kedaulatannya, bukan pada perbuatan kita. Dari firman Tuhan tadi, dua bagian, dua poin. Di situ kita diajarkan. Pertama, Allah memberikan anugerahnya keselamatan bagi kita itu berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan belas kasihan Tuhan. Ingat itu ya, bukan karena kamu baik, bukan kamu orang yang layak menerima keselamatan, bukan. Kalau masalah baik, masih banyak orang yang lebih baik daripada kamu. Kalau masalah kaya, masih banyak orang lebih kaya daripada kita. Kalau masalah ganteng, masih banyak lebih gantung daripada kita. Tapi Tuhan pilih Lose Johnson, Tuhan pilih Gopas, Hana, semua. Karena Tuhan berbelas kasihan. Itu murni kemurahan Tuhan. Oke, bisa? Nah. Kedua, Allah membenarkan orang Yahudi maupun non-Yahudi dengan iman dalam Yesus Kristus. Kita bisa diselamatkan. Keselamatan kita itu akan tergenapi kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Ingat, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan hanya sekedar mengaku, tapi sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Karena dialah juru selamat kita, penebus dosa kita, memberi kita hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Bisa mengerti? Bisa. Bersyukur kepada Allah atas karunia keselamatan dengan cara apa? Memuji Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia telah memberikan belas kasihannya kepada kita. Maka bagaimana respon kita? Kita harus memuji Tuhan. Bersyukur dengan memuji Tuhan. Makanya kalau ibadah sekolah minggu adik-adik ataupun remaja atau apapun itu, kita bernyanyi. Waktu kita bernyanyi itu bukan hanya sekedar bernyanyi saja, malas-malasan, tidak loh. Bernyanyi itu adalah satu cara bagi kita untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Bisa mengerti? Jadi waktu kalian bernyanyi, bernyanyilah dengan suara yang besar, dengan sukacita mau memuji nama Tuhan. Yang kedua, cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Siapa yang berdoa di rumah? Ada? Ada yang berdoa di rumah? Oke. Waktu kalian berdoa, kalian ada bersyukur tidak atas keselamatan, atas kebaikan Tuhan? Ada? Ya, kita harus ucapan syukur. Jangan hanya kita memohon sesuatu, Tuhan kasih saya ini, Tuhan tolong saya. Tapi kita juga bisa berkata-kata dalam Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, jadi melalui doa. Ketiga, taat firman Tuhan. Kenapa kita harus taat firman Tuhan? Kita harus tunduk terhadap perintah Tuhan. Karena melihat anugerah keselamatan, kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dan
Maka kita dengan rela, dengan tulus, dengan sukacita, kita mau merendahkan diri, kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai ucapan syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa mengerti? Jadi kamu taat firman Tuhan, kamu jangan hanya memandang, oh itu hanya suatu suatu keharusan bagi saya untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan. Misalnya jangan mencuri, maka itu hanya sekedar perintah, oh jangan mencuri, oke. Ya udahlah saya lakukan karena diperintahkan, ya sudah lakukan, jangan mencuri. Tidak hanya sebatas itu aja. Tapi ketika dikatakan jangan mencuri, kita tahu ini adalah hukum Tuhan, dan kita tahu saya mau melakukannya dengan sukacita, taat firman Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Maka tidak dengan berat hati, tidak dengan paksa, tapi kita dengan sukacita mau melakukan firman Tuhan. Bisa mengerti? Bisa? Oke. Selain itu, melayani Tuhan. Kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Membawa teman, memberitakan Injil, ya, main musik untuk Tuhan. Memuji Tuhan, nanti sebentar lagi paduan suara kalian kan? Ikut bernyanyi untuk Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Oke? Jadi kita harus melayani Tuhan. Pakai apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, jadi tanggapan kita harus bersyukur untuk semua anugerah keselamatan dan kebaikan. Kalian bisa mengerti, bisa mengikuti apa firman Tuhannya, penjelasan firman Tuhan. Bisa. Jadi kalau saya tanya sekarang bisa kalian jawab? Bisa? Bisa tidak? Bisa? Kalian mengerti tidak? Mengerti? Darren, kamu mengerti? Apa yang lo saya jelaskan tadi? Penjelasan firman Tuhan, mengerti? Mengerti? Yang benar lah jawabannya. Mengerti? Mengerti ya? Karena kalian tidak fokus, kalau gini-gini udah gelisah, padahal hanya firman Tuhan sebentar saja pun. Ya, kalau di luar sana kalian bisa betah, apalagi kalau main games, bisa berjam-jam kalian. Dengar firman Tuhan, padahal Tuhan telah menyelamatkan kita, adik-adik. Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Coba kalau Tuhan tidak kasih kita kesehatan, COVID contohnya, kamu masih bisa main games? Kamu dirawat di rumah sakit, dikasih selang, kamu masih bisa main games? Gak bisa kan? Jadi kalau Tuhan kasih kita kesehatan, masa ibadah saja dengar firman Tuhan tak bisa? Tapi nanti di rumah main games, main-main, gampang, bisa berjam, bisa setengah hari, bisa satu hari, kalau tidak dimarahin papa mama tidak berhenti. Tapi dengan firman Tuhan setengah jam, 1 jam ibadah kita tak tahan. Coba kalau Tuhan tidak kasih kesehatan, coba kita dirawat di rumah sakit sampai kasih diselang, gimana? Sekolah nggak bisa, main games nggak bisa, makan pun susah. Jadi kita harus bersyukur Tuhan kasih kita kesehatan, yang kita mau hidup untuk Tuhan. Ya, salah satunya adalah waktu kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Bisa mengerti? Gopas, Kerry, bisa? Yang lainnya bisa mengerti? Bisa ya? Oke. Nah sekarang lo mau tanya, apa judul pelajaran kita pada pagi hari ini? Jangan lihat buku. Biasanya apa judulnya? Arjelia, apa judulnya? Darren, apa judulnya? Ya, yang lengkap. Kerry? Steve? Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang ingat ya. Kedaulatan Allah dalam keselamatan.
Makanya kalian perhatikan. Coba langsung tanya, apa pelajaran yang kalian tahu dari firman Tuhan pagi ini? Cherish, apa yang kamu pelajari? Yang kamu dengar? Yang kamu tangkap? Ya, kedaulatan Tuhan seperti apa? Kedaulatan Tuhan itu dalam hal apa? Jelaskan satu poin saja. Jangan karena disebut-sebut kedaulatan Tuhan lalu kedaulatan Tuhan, tapi kamu nggak ngerti apa maksudnya pelajaran firman Tuhan pagi ini. Kiri, apa yang kamu tangkap pelajarannya? Ya, itu satu poin. Ada lagi, Steve? Itu berarti kalian tidak begitu perhatikannya. Jadi adik-adik harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa lebih fokus mendengarkan firman Tuhan, supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan main-main, serius kalau sama Tuhan, adik-adik. Kalian sudah remaja kan? Kalau kalian masih anak playgroup, langsung tidak begini cara sampaikannya. Karena kalian masih playgroup, kalian masih main-main, tidak begitu ngerti. Kalau kelas tengah masih bisa dimaklumi, walaupun kelas tengah itu sudah agak besar. Kalian sudah remaja masalahnya, sudah persekutuan remaja kan? Sebentar lagi nanti ikut persekutuan muda-mudi. Kalian sudah remaja, sudah SMP, sudah SD ya, kelas 6 ya, kelas 5. Itu sudah besar itu. Kalau di sekolah kalian itu paling senior di SD, paling senior sudah. Kelas 5, kelas 6. Mungkin ada yang sudah remaja, Steve sudah SMP. Nah, jadi harus serius ketika mendengarkan firman Tuhan. Oke? Jadi kita berbicara tentang kedaulatan Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang bisa kita pelajari, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.